Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Maya Sari Dewi SOS MM, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mapping Compensation Strategis atau pemetaan strategi kompensasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Olviasari, Anissa Rahma, Muhammad Ridani, Muhammad Rakil Akbar, Ahmad Lutfi Madiani, dan yang terakhir ada Stephen Eliazar Simanihuruk. Baik, pertama-tama kita akan memasuki dalam materi definisi kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai total semua bentuk imbalan atau pembayaran yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Ini mencakup tidak hanya penghasilan tetap seperti gaji, tetapi juga berbagai bentuk imbalan variabel, tunjangan, dan insentif lainnya. Selanjutnya, mengenai apa itu pemetaan strategi kompensasi. Mapping Compensation Strategies atau pemetaan strategi kompensasi adalah sebuah pendekatan menyeluruh untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan mengkomunikasikan strategi kompensasi suatu organisasi. Proses ini melibatkan penggambaran visual dari elemen-elemen kunci strategi kompensasi, termasuk tujuan organisasi, keselarasan internal, daya saing eksternal, kontribusi karyawan, dan aspek manajemen. Tujuan utama dari pemetaan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana berbagai komponen strategi kompensasi saling berhubungan dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Dalam prakteknya, pemetaan strategi kompensasi membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan kompensasi mereka, membandingkannya dengan praktik industri atau kompetitor, dan mengkomunikasikan strategi tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan. Proses ini biasanya melibatkan penilaian terhadap setiap elemen strategi berdasarkan tingkat kepentingan atau penekanannya, yang kemudian digambarkan dalam format visual seperti grafik radar. Manfaat dari pendekatan ini termasuk kemampuan untuk memperjelas hubungan antara berbagai aspek strategi kompensasi, memfasilitasi penyelarasan dengan tujuan bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kompensasi. Misalnya sebuah perusahaan berprinsip sebagai inovator, maka strategi bisnis mereka ialah kepemimpinan produk yang beralih ke kustomisasi massal dan waktu siklus yang cepat. Kemudian program SDM mereka adalah berkomitmen pada orang-orang yang gesit, berani mengambil risiko, dan inovatif, yang pada akhirnya memiliki sistem kompensasi seperti memberi penghargaan untuk inovasi dalam produk dan proses, gaji berbasis pasar, dan deskripsi pekerjaan yang fleksibel. Teori dan konsep mapping compensation strategies. Di sini ada 3 teori, yaitu motivasi, keadilan, sama penguatan atau reinforcement teori. Teori motivasi, teori hierarki kebutuhan menurut Maslow menggambarkan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan, dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Kompensasi harus memenuhi kebutuhan dasar sebelum dapat memotivasi karyawan pada tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu teori keadilan. Menurut Adams, teori keadilan menekankan pentingnya keadilan dalam kompensasi. Karyawan membandingkan imbalan mereka dengan orang lain. Ketidakadilan dapat menyebabkan demotivasi. Organisasi perlu memastikan bahwa struktur kompensasi adil dan transparan. Selanjutnya yaitu teori penguatan. Berfokus pada penguatan perilaku melalui imbalan. Dalam konteks kompensasi, strategi yang memberikan insentif dan penghargaan akan mendorong karyawan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya yaitu benchmarking. Proses perbandingan kompensasi dengan perusahaan lain di industri yang sama. Ini membantu organisasi untuk menetapkan standar gaji dan tunjangan yang kompetitif agar dapat menarik dan mempertahankan talenta. Selanjutnya yaitu model total reward. Konsep ini mencakup semua bentuk imbalan yang diterima karyawan, tidak hanya gaji, tapi juga tunjangan, pengakuan, dan kesempatan pengembangan. Model ini berfokus pada nilai total yang diberikan kepada karyawan, memperhatikan aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya yaitu kompensasi berbasis kinerja, mengacu pada sistem yang mengaitkan imbalan langsung dengan kinerja individu atau tim. Ini bisa termasuk bonus, komisi, atau pengakuan yang bergantung pada pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu teori perlakuan sumber daya manusia strategis, mengaitkan praktik pengelolaan SDM dengan strategi bisnis keseluruhan. Kompensasi harus diselaraskan dengan visi dan misi organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar tenaga kerja.
mengidentifikasi segmen-segmen dalam pasar tenaga kerja dan menyesuaikan strategi kompensasi untuk masing-masing segmen berdasarkan kebutuhan dan harapan yang berbeda. Selanjutnya ada analisis penerapan mapping compensation strategis dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, strategi kompensasi adalah faktor utama yang sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja, retensi, dan kepuasan karyawan. Dalam studinya Andri Susilo 2013, bahwa terdapat pengaruh langsung positif retensi karyawan terhadap kinerja. Nah, ini menunjukkan semakin baik retensi karyawan akan mengakibatkan peningkatan kinerja. Strategi ini tidak hanya menarik karyawan berkualitas, tetapi juga mempertahankan dan memotivasi mereka untuk berkontribusi maksimal. Sistem kompensasi yang adil juga mengurangi turnover karyawan, sehingga mengurangi biaya perekrutan dan pelatihan. Perusahaan berusaha memberikan kompensasi yang sesuai dengan kemampuan karyawan dan pengalaman berorganisasi. Menurut Kasmir, kompensasi yang dibayarkan secara wajar dapat mengurangi niat karyawan untuk keluar. Kesesuaian kompensasi dengan tanggung jawab pekerjaan akan menurunkan turnover intentions, memberikan dampak positif bagi pengembangan SDM dan perusahaan. Sebaliknya, kompensasi yang tidak sesuai dapat meningkatkan turnover intention-nya. Selanjutnya ada mapping compensation strategis dalam manajemen SDM. Hal ini manajemen SDM berperan penting bagi perusahaan memiliki sistem kompensasi yang adil, kompetitif, dan memotivasi. Karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih berkomitmen pada tujuan perusahaan dan bekerja dengan antusias. Kompensasi yang mendukung kesejahteraan dan pengembangan karyawan seperti tunjangan pendidikan dan keseimbangan kerja hidup berkontribusi pada pengembangan SDM jangka panjang, meningkatkan kompetensi individu dan keterampilan organisasi secara keseluruhan. Yang penting untuk daya saing bisnis, pemetaan strategi kompensasi yang jelas membantu mengurangi risiko hukum akibat pelanggaran aturan atau praktik diskriminatif, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Maka dari itu, perusahaan harus memastikan bahwa strategi kompensasi mematuhi peraturan ketenagakerjaan seperti standar upah minimum dan hak cuti. Selain itu, manajemen SDM juga harus mempertimbangkan dampak keuangan dari strategi kompensasi dan merancang paket yang adil, kompetitif, dan sesuai anggaran. Melalui penerapan strategi kompensasi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dan organisasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan kinerja dan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada studi kasus penerapan mapping compensation strategis dalam dunia nyata, contohnya dalam kasus Google. Nah, Google ini dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, terkenal dengan struktur kompensasi dan tunjangan yang sangat kompetitif. Sebagai perusahaan global dengan ribuan karyawan yang tersebar di berbagai lokasi, Google menghadapi tantangan dalam menyusun strategi pemetaan kompensasi yang dapat mempertahankan talenta terbaik di industri teknologi yang sangat kompetitif. Untuk itu, Google menerapkan berbagai strategi kompensasi yang fleksibel, adil, dan berbasis kinerja. Nah, Google ini juga dikenal dengan program kompensasi yang sangat menarik dan inovatif. Mereka menerapkan strategi total rewards yang mencakup gaji yang kompetitif, bonus kinerja, opsi saham, serta berbagai tunjangan tambahan seperti makanan gratis, fasilitas kebugaran, dan waktu fleksibel untuk menjaga keseimbangan hidup dan kerja karyawannya. Tetapi Google juga memberikan program kesehatan komprehensif termasuk asuransi kesehatan, kebugaran, dan layanan kesehatan mental. Studi kasus Google juga menunjukkan bahwa menyediakan kompensasi non-finansial berupa kesempatan pengembangan karir melalui program pelatihan dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada strategi pemetaan kompensasi. Yang pertama, ada fixed pay dan variable pay. Google menawarkan gaji pokok yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri teknologi. Selain itu, Google menawarkan bonus berbasis kinerja yang kompetitif. Dan yang kedua, ada equity awards. Google juga memberikan opsi saham sebagai bentuk insentif jangka panjang untuk mendorong loyalitas dan partisipasi karyawan dalam keberhasilan perusahaan. Dan yang ketiga, ada paket kompensasi.
yaitu mencakup gaji pokok. Google menawarkan gaji yang kompetitif di pasar, disertai dengan penyesuaian berkala berdasarkan kinerja dan inflasi. Selanjutnya, ada bonus dan insentif, mengimplementasikan program bonus yang berorientasi pada kinerja serta saham perusahaan sebagai insentif jangka panjang, memungkinkan karyawan untuk berbagi kesuksesan perusahaan. Dan yang terakhir, ada tunjangan kesehatan dan kesejahteraan. Google menawarkan berbagai tunjangan kesehatan yang komprehensif, program kesejahteraan, dan dukungan untuk keseimbangan kerja hidup. Contohnya seperti cuti melahirkan dan cuti keluarga yang panjang. Selanjutnya yang keempat, ada keseimbangan kerja hidup. Google menyediakan ruang relaksasi daycare untuk anak karyawan serta jadwal kerja fleksibel untuk menjaga work-life balance. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan penyesuaian. Google terus memantau dan mengevaluasi hasil dari strategi kompensasi melalui analisis data dan umpan balik karyawan, serta melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kebutuhan dan harapan karyawan. Dan yang terakhir, Google menerapkan survei secara berkala untuk mendapatkan insight tentang kepuasan karyawan dan efektivitas strategi kompensasi yang diterapkan. Berikutnya, dampak kebijakan kompensasi tersebut bagi karyawan dan organisasi di dalam studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, dampak bagi karyawan. Ada kepuasan kerja, kompensasi yang adil dan kompetitif meningkatkan kepuasan kerja, membuat mereka merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Berikutnya, motivasi dan kinerja. Sistem kompensasi yang berbasis kinerja mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai target berkontribusi pada kinerja individu dan tim. Berikutnya, retensi. Kebijakan kompensasi yang baik dapat mengurangi turnover karyawan. Karyawan lebih cenderung bertahan jika mereka merasa kompensasi mereka sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Berikutnya, kesejahteraan finansial. Tunjangan dan insentif yang tepat membantu meningkatkan kesejahteraan finansial karyawan yang berkontribusi pada kebahagiaan dan stabilitas hidup mereka. Yang terakhir, persepsi keadilan. Kebijakan yang transparan dan adil mengurangi rasa ketidakpuasan dan konflik di antara karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Berikutnya, dampak bagi organisasi. Yang pertama ada daya tarik talenta. Kebijakan kompensasi yang menarik memudahkan organisasi untuk menarik kandidat berkualitas, meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yang kedua, peningkatan kinerja organisasi. Karyawan yang termotivasi dan puas cenderung bekerja lebih efisien, yang berdampak positif pada produktivitas keseluruhan dan pencapaian tujuan bisnis. Yang ketiga, ada pengelolaan biaya yang efisien. Dengan strategi kompensasi yang baik, organisasi dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa investasi dalam gaji dan tunjangan memberikan nilai yang maksimal. Yang keempat, ada budaya organisasi yang positif. Kebijakan kompensasi yang adil dan transparan berkontribusi pada budaya organisasi yang positif, meningkatkan kolaborasi dan loyalitas karyawan. Yang terakhir atau yang kelima, reputasi perusahaan. Organisasi dengan kebijakan kompensasi yang baik cenderung memiliki reputasi yang positif, menarik perhatian baik dari calon karyawan maupun pelanggan. Bolan dan rekomendasi. Mapping compensation strategis memainkan peran penting dalam manajemen sumber daya manusia. Strategi kompensasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, tetapi juga berkontribusi pada daya tarik, retensi talenta, dan kinerja keseluruhan organisasi. Kebijakan yang adil, transparan, dan fleksibel membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendukung pencapaian tujuan bisnis, dan menjaga daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Rekomendasi. Perusahaan disarankan untuk melakukan benchmarking pasar secara rutin untuk menjaga daya saing gaji, menerapkan keadilan internal agar karyawan merasa dihargai, serta mempertimbangkan kompensasi berbasis keterampilan atau prestasi guna mendorong pengembangan kompetensi. Transparansi dalam komunikasi kebijakan kompensasi dapat meningkatkan loyalitas, sementara evaluasi rutin memastikan strategi tetap relevan dengan perubahan pasar dan kebutuhan perusahaan. Sekian materi presentasi dari kami. Kami berharap informasi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Dengan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.